semua, Mas Nanti, Pak Edwin, asisten administrasi umum kalau di asisten 3 ya Pak. Pak Ketua Forum, anggota dan sekretaris Forum Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung. Pak Sekdes orang awak juga Pak. Iwan. Pak, Jadi kami di DPPTSP ini banyak penanaman semua. Satu lagi ada kepala bidang penanaman modal tinggi. tinggi. Ya, Pak Tumbuh. Pak Tumbuh kalau Pak Budi, Pak Sekdes ini Kota Padang. Dia nggak mau dibilang kamu. Oh, Pariaman. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat kami Pelayanan Publik. Suatu kehormatan kami mendapatkan kunjungan dari bapak-bapak dan ibu dari Kabupaten Sijunjung. Kami kayaknya belum pernah ke Kabupaten Sijunjung. Lain kali mungkin kami akan bertemu ke sana. Iya, Pak. Ditunggu, Pak. Kami tunggu, Pak. Satu hal yang positif ternyata ada forum pelayanan publik. Forum pelayanan publik di Kabupaten Sijunjung yang memang tadi dibilang termasuk hal yang berani gitu, untuk para birokrat melibatkan masyarakat. Walaupun kalau di Jakarta sebenarnya posisi kami di DPPTSP ini juga lebih ngeri-ngeri sedap karena di 5 langkah ke sebelah utara itu ada ombudsman di sana. Iya. Ada ombudsman, ada KPK di sana. Di sebelah sini 5 langkah lagi ada kejaksaan tinggi. KPK ya. Nah, posisi Mall Grand Prix ini sangat-sangat strategis. Itu diawasi. Tapi dengan tempat yang kami miliki ini, jadi memang perlu tingkat integritas yang tinggi, perlu keseriusan dalam merasakan masyarakat, apalagi masyarakat Jakarta ini kan sangat kritis, sangat ingin cepat gitu dilakukan. Nah, kami mencoba menjelaskan barangkali sekilas terkait dengan Mall Pelayanan Publik ke DPPTSP. DPPTSP ini berdiri tahun 2015 ya, 15 awal. Waktu itu saya kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Pak. Jadi Pak Gubernurnya waktu itu Pak Jokowi, kemudian Wakil Gubernurnya Pak Ahok. Begitu beliau masuk, beliau cuma bilang, kayaknya ini yang namanya pelayanan perizinan itu disatukan saja di satu organisasi perangkat daerah daripada tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah. Saya agak bingung juga ini. Dulu yang namanya di Jakarta, jangankan izin, nomor izin aja itu jadi uang. Nomor izin. Di Jakarta ini kan banyak kalangan Chinese ya. Paling anti kalau nomornya 4 gitu ya, nomor 13. Nomor IMB-nya dikasih nomor 4 atau 13, pasti minta ganti. Dan itu uang. Nah, makanya Pak Jokowi minta ini disatukan. Kami inventaris itu waktu itu ada 514 jenis pelayanan perizinan yang tersebar di hampir 20 organisasi perangkat daerah lebih. Dari mulai izin praktek dokter, IMB, izin usaha TDP, SIUP, TDP dan lain sebagainya. Saya bisa membayangkan waktu itu pasti ada resistensi dari kepala dinas yang melayani pelayanan itu kan. Karena mereka resisten. Cuman Pak Jokowi waktu itu bilang koordinasi yang tidak mau diserahkan kewenangannya, ditulis saja namanya. Nah, saya tulis. Seminggu kemudian saya kasih ke Pak Gubernur, kata Pak Gubernur kasih ke Pak Wagub. Wagubnya hari Jumat dicopot semua Pak. Dicopot semua, saya bikin perdanya, kita berikan perombakan organisasi perangkat daerah baru gitu. Kemudian koordinasi dengan DPRD jadilah DPPTSP, dan akhirnya DPPTSP ini menghapus jabatan struktural sekitar 1.600. Jadi tadinya yang ngurusin IMB itu ada 3 dinas jadi 1 dinas. Pegawai kewenangannya ditarik ke PTSP, kewenangannya personilnya ditarik ke PTSP.
Jadi kami punya pegawai 1.200-an lebih. 1.200-an lebih. PNS. Nah kemudian bagaimana dengan teman-teman camat dan lurah? Teman-teman camat dan lurah dulu masyarakat Jakarta kalau mau minta tanda tangan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Lurahnya lagi di lapangan, lagi koordinasi, jadi terhambat. Oleh karena itu pun sekaligus dirubah Pak Asisten. Jadi kalau di kecamatan kelurahan ada kepala seksi pelayanan, kalau di kami di Jakarta itu sudah tidak ada kepala seksi pelayanan. Yang ada hanya kepala unit PM PTSP, kepala unit penanaman modal dan penanaman terpadu satu pintu kecamatan dan kelurahan. Itu organiknya DPMPTSP. Makanya kami punya pegawai 1.300 sampai kelurahan. Jadi kami ingin meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah ini ada implikasinya sebenarnya dengan mall pelayanan publik. Jadi berbagi tugasnya, camat dan lurah itu melaksanakan tugas pembinaan teritorial, pembinaan kewilayahan. Jadi kalau ada masyarakat yang bersengketa terkait tanahnya, salurannya, misalnya apapun lah bersengketa, itu camat dan lurah yang menangani. Camat dan lurah tidak boleh ada di kantor, mereka harus ke lapangan. Yang ada di kantor adalah kepala unit PSSP untuk melaksanakan pelayanan administrasi. Bagaimana dengan kependudukan dan catatan sipil tadi Pak? Ya, mantan kepala dinas kependudukan catatan sipil. Untuk kepala dinas kependudukan catatan sipil tetap ada dinasnya tersendiri dan beliau menangani khusus untuk administrasi kependudukan. Itu ada, di kelurahan juga ada. Tapi pelayanan perizinan dan non perizinan itu diserahkan kepada kami DPMPTSP. Makanya kami punya 316 service point di 267 kelurahan, 42 kecamatan, 5 kota, 1 kabupaten, dan di dinas di sini di Rasuna Said ini ada sekitar 316 service point. Itu kami melayani waktu itu 518, kemudian berubah menjadi 268 jenis pelayanan perizinan non perizinan. Terakhir itu undang-undang cipta kerja, jadi jenis perizinannya jadi berubah ya. KBRI yang 1.300-an jadi tambah banyak gitu. Tapi ya itu nggak apa-apa, kita ikutin kegiatan dari pemerintah pusat. Itu sekilas DPMPTSP. Kemudian ketika mall pelayanan publik mungkin lanjut oh ya ini kenapa kami menjadi seperti ini Pak. Tadi di awal video akan terlihat bagaimana pencapaian kami dari tahun 2015. Kami mendapatkan predikat PBK, kemudian pelayanan prima berturut-turut hampir 5 tahun berturut-turut dari Kementerian, kemudian inovasinya sangat banyak gitu. Karena kami waktu pembentukan DPMPTSP ini kami memiliki tata nilai. Tata nilai itu yang harus dipahami oleh teman-teman insan pelayanan yang ada di DPMPTSP. Kami menyebutnya setia, bukan setiap tikungan ada Pak Asisten. Iya. Tapi merupakan akronim dari solusi, empati, tegas, inovasi, dan andal. Tadi di video juga ada, kami punya jinglenya semacam lagu. Karena kalau dengan lagu itu biasanya untuk bahasanya bahasa universal dan bisa mempersatukan beberapa hal yang berbeda di antara kami di sini. Bahkan saking seringnya disetel Pak lagunya Setia ini, teman-teman ASN ini kalau lagi di rumah tidur gitu, minggunya lagu Setia ini. Lagi lagunya setia, solusi, empati, tegas, inovasi Anda gitu. Nah itu karena kami dikandung masuk bangunan Setia ini akan berdiri dan memberi arti bagi masyarakat di atas pilar empati yang tinggi, kemudian kompetensi yang mumpuni, inovasi yang terlebih, dan desisi yang presisi. Jadi itu kira-kira makna dari tata nilai. Dan yang membuat ini adalah teman-teman insan pelayanan yang ada di DPMPTSP. Kami dari unsur pimpinan hanya ikut saja. Dari 1.300 orang itu, hampir 1.300 orang itu, hampir 75% itu pegawainya adalah pegawai yang masih usia muda.
di mana tingkat kritisnya sangat tinggi, sama seperti forum barangkali Pak. Karena anak Gen Z itu maunya cepat, berubahnya cepat, kemudian kritis, berubahnya harus cepat gitu. Nah, ini harus disalurkan Pak Asisten. Jadi kami agak berbeda memang dengan teman-teman SKPD yang lain. Jadi kalau sebelum undang-undang cipta kerja itu, kalau kami untuk mendapatkan inovasi itu, kami belanja masalah. Belanja masalahnya juga dari masukan dari teman-teman LSM, mungkin forum gitu ya. Kemudian kami kan di lantai 11 punya yang namanya call center, di mana setiap hari masyarakat Jakarta bisa meminta informasi atau memberikan keluhan, pengaduan kepada dari layanan yang kami sudah lakukan. Dan itu kami kaji, kami cari solusinya untuk diberikan menjadikan inovasi-inovasi. Nah, selain itu juga untuk menyalurkan teman-teman yang muda yang kritis tadi, kami lakukan forum setiap hari Senin biasanya tuh sebelum undang-undang cipta kerja kami terjadi, namanya We Time No Baper Asisten. Ini mirip-mirip Pak Bupati yang berani melibatkan forum masyarakat, tapi kami internal kami di PPKS. Jadi yang namanya waktu apel pagi itu 1 jam biasanya, jam 7:30 sampai jam 8:30 di hari Senin. Itu kami apelnya tidak di lapangan, karena apel di lapangan itu sudah absurd ya, ketinggalan zaman gitu ya. Apel itu kan paling itu orang sampai yang datang yang datang dikasih pekerjaan, yang datang pun dimarah-marahin, karena yang nggak datang nggak mungkin dimarahin kan. Tapi itu udah ketinggalan zaman. Kami melakukannya adalah yang berbicara waktu itu kan harus, kalau apel itu kan bicara pimpinan. Nah, sekarang pimpinannya, pejabat struknya duduk manis Pak. Duduk saja, yang berbicara di depan adalah siapapun boleh, baik ASN, pegawai kontrak, atau siapapun. Kalau perlu ada cleaning service yang mau bicara, mau bersilakan. Dia boleh maki-maki pimpinannya, boleh. Dan kami jamin tidak akan berdampak pada beliau. Karena forum sehari Senin jam 1 jam itu We Time No Baper tadi, waktu kita tanpa bawa perasaan. Jadi mau marah-marah, mau bersilakan. Dan itu sudah kami lakukan. Tidak sampai 10% yang tadi tuh, saya kasih kerjaan mulu sama Pak Kepala Seksi, Pak Kadis ngasih kerjaan mulu, nggak pernah ngasih duit gitu. Paling 10% yang menghujat-hujatnya hanya itu. Selebihnya adalah mereka berbagi wawasan. Mereka ya, orang yang pernah ikut soft course di luar negeri, kemudian berbagi wawasannya kepada teman-teman yang lain, yang ikut tugas belajar 2-3 kali, tes nggak lulus, kemudian terakhir yang lulus dia bisa berbagi apapun ya, yang ketemu di jalan, apapun pengalaman termasuk permasalahan. Akhirnya kami rumuskan bersama yang namanya inovasi. Muncullah inovasi yang banyak sekali, termasuk di dalamnya mall pelayanan publik. Nah, kalau mall pelayanan publik itu anugerah juga musibah sebenarnya. Karena pertama kali tahun 2000 berapa ya, pas lagi di 2017 ya. 2017 akhir Pak Menpan itu mau membuat mall pelayanan publik. Kalau nggak salah yang pertama harusnya Riau. Tapi Riau itu kan kawasan khusus gitu. Kawasan khusus. Kemudian Pak Presiden nggak mau kalau Riau dijadikan mall pelayanan publik karena beda dengan pemerintah daerah, dia kan kawasan khusus. Akhirnya kami ditunjuk oleh Presiden melalui Menpan untuk menjadi pionir dibikinnya mall pelayanan publik. Dikasih waktu 3 minggu waktu itu, saya ingat betul. Karena kami kantornya belum di sini, waktu masih di Balai Kota, Pak Kadis kami menugaskan saya untuk mempersiapkan mall pelayanan publik ini. Dan alhamdulillah di Jakarta itu kami dulu punya yang namanya anggaran pelangkauan KLB ya, pelangkauan KPPC buat bangunan. Jadi kalau gedung sebelah ini Pak